Apa yang akan kau lakukan, Ken Arok yang perkasa? Hah? Kau akan menggunakan ajian pamungkas lebur jagat atau aji kalabama untuk melumatkanku? Lakukanlah kalau kau merasa mampu. Biarlah dua anak asuhanku ini yang akan melayanimu. Jangan hanya sekedar mencerangkan. Ayo, lepaskan ajianmu. Apa yang akan kau lakukan itu, Panji Sapra? Anak-anakku. Bajang Condo Biro, hadapilah lawanmu itu. Ken Arok yang telah menyiapkan ajian itu pun sampai heran. Dan justru karena itu, ia belum melepaskan kekuatan dahsyat yang tersimpan di telapak tangannya. Tatapan matanya yang tajam tertuju pada dua sosok manusia kerdil yang tiba-tiba telah muncul dan menghadangnya. Ken Arok memperhatikan dengan seksama. Namun Ken Arok berdebar-debar karena di penglihatan matanya nampak jelas sosok bajang itu bukan bayangan, namun benar-benar badan wadah. Kau pergunakan itu, Panji Saprang. Apapun namanya, itulah wujudnya. Bajang Keling dan Bajang Sarimpat. Keduanya adalah Bajang Condo Birowo. Bajang Condo Birowo. Oh, kau telah menyebut nama itu dengan tepat, Ken Arok. Persetan. Aku akan melihat apakah bajang ajianmu itu mampu menerima ajianku. Bajang itu membelah diri menjadi empat. Ken Arok terbelalak melihat hasilnya. Ayunan tangannya yang bagaikan menyimpan kekuatan petir atau ledakan gunung itu disongsong oleh kedua bajang kerdil itu. Sebuah benturan dahsyat telah terjadi. Ken Arok merasakan kedua lawannya terbanting dan pasti lumat. Namun yang kemudian dilihatnya adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Bajang itu masing-masing telah membelah diri menjadi dua, hingga jumlahnya sekarang menjadi 4. Kau merasa sudah puas dengan ayunan tanganmu yang dahsyat menimpa ajianku itu? Gila. Jangan hanya mengumpat, Ken Arok. Kita berdua sedang berperang tanding. Iblis. Yang terjadi adalah pengulangan dari peristiwa sebelumnya. Ken Arok menghajar kedua bajang yang paling depan. Namun lagi-lagi akibatnya, kedua bajang itu membelah diri hingga kesemuanya menjadi 6. Dalam kejut yang tiada habis-habisnya itu, menyebabkan Ken Arok sampai termangu. Ken Arok bahkan memandangi kedua bajang itu dengan perasaan ngeri. Namun sementara itu, tidak kalah terkejutnya adalah mereka yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Orang berjubah merah yang bersembunyi di belakang bayangan pohon itu mengangguk-anggukan kepala. Sedangkan baik Brahmana Loh Gawe maupun Putut Gajah Wengker merasakan degup jantung mereka meningkat berpacu. Kisanak Putut Gajah Wengker. Bisa menebak siapakah orang itu? Akhirnya orang yang berkemampuan ilmu itu muncul menampakkan diri, Bapak Logawe. Oh ya. Sang Panembahan menyebut orang yang memiliki ajian Bajang Condo Birowo adalah orang yang menjadi abdi titisan Warakenya atau Nyai Durga Parabandari yang lahir kembali ke dunia ini. Tepat. Aku menduga seperti itu pula. Dan orang itulah yang sedang diburu-buru oleh anak Mas Kamswara. Benar, Bapak Logawe. Lawan Ken Arok itu tentu memiliki raja berwujud tatapan mata yang tergurat di telapak tangan kirinya. Karena yang memiliki hanya 3 orang, maka raja itu disebut Raja Trinetra. Berbeda dengan raja lawan-lawannya. Sejumlah 5 orang yang kelahirannya ke dunia membawa guratan takdir.
dengan mengemban sebuah tugas berat, bahkan jika perlu harus merelakan nyawanya untuk membantu melindungi dan menyelamatkan bayi yang menjadi titisan sang pujangga Sangsari. Mereka memiliki raja pula yang diberi nama Raja Kalacakra. Oh, jagat Dewa Batara. Lalu apa yang akan dilakukan lawan Ken Arok itu? Apakah Ken Arok sanggup menghadapinya? Dari persembunyiannya, Brahmana Loh Gawe dan Putut Gajah Wengker menyaksikan apa yang terjadi. Dan di dalam lingkaran kalangan pertempuran yang terjadi, Ken Arok dikepung rapat oleh makhluk-makhluk bajang. Ken Arok nampak berpikir keras untuk menemukan cara menghadapi ajian aneh itu. Ini benar-benar ilmu yang paling gila dari segala jenis ajian pamungkas yang pernah aku hadapi. Aku disudutkan pada keadaan yang tidak menyenangkan. Jika makhluk bajang ini aku pukul atau aku bunuh, ia justru akan membelah diri menjadi 2, menjadi 4 dan seterusnya. Pilihan apa yang sebaiknya aku lakukan? Berdebat siap. Apa yang sedang kau pikirkan, Ken Arok? Kau berusaha menemukan cara untuk mengatasi ajian Condo Birowo itu? Hah? Berpikirlah kalau kau merasa membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku berikan kesempatan kepadamu sebaik-baiknya untuk... Ayo, lakukanlah. Aku tidak akan berbuat curang. Siapa sebenarnya kau, Panji Saprang? Sudah aku sebutkan. Namaku Panji Rambi Saprang. Siapa nama gurumu dan dari perguruan mana kau berasal? Oh, sayang sekali, Ken Arok. Aku sangat keberatan untuk menyebutkannya. Nama guruku atau asal perguruan terlalu berharga untuk disebutkan di sembarang tempat. Yang bisa aku berikan kepadamu adalah kenyataan pahit yang kau hadapi kali ini. Huh? Ayo cepat lakukan sesuatu. Atau barangkali kau akan mengaku kalah, menyerah kalah dalam perang tanding ini. Kurang ajar. Menggelikan sekali, Ken Arok. Yang bisa kau lakukan hanya berteriak-teriak dan mengumpat. Apapun nama ajian yang aneh sekali ini, sumbernya ada pada Panji Saprang itu. Aku tidak perlu melayaninya. Yang aku lakukan harus menyerang lebih dulu pada sumbernya. Hei, mengapa kau hanya diam, Ken Arok? Kau tidak berhasil mengenaiku, Ken Arok? Sial. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pertarungan yang paling sulit dimengerti oleh Ken Arok. Ia dikeroyok oleh orang-orang kerdil yang rambutnya riap-riapan. Ada kalanya Ken Arok harus memukul lawannya, tetapi Ken Arok harus mengumpat. Melihat bajang kerdil itu justru membelah diri menjadi 2 lagi. Bajang kerdil yang kemudian mengeroyoknya itu menjadi semakin banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Ken Arok berada di dalam kesulitan besar. Nampaknya Sri Baginda benar-benar mengalami kesulitan menghadapi ajian lawannya yang benar-benar luar biasa itu, Kisana Gajah Wengker. Benar. Apakah kita tidak melakukan sesuatu untuk membantu Ken Arok itu? Haji Bajang Condo Birowo itu mampu beranak pinak, Bapak Logawi. Tidak ada yang bisa kita lakukan meski kita menerjunkan diri membantu Sri Baginda. Oh, lalu Kita menunggu sebuah keajaiban terjadi.
Sebenarnya lah, pertarungan yang paling aneh itu terlampau menyulitkan dan membingungkan bagi Ken Arok. Meski Ken Arok belum merasa susut ataupun terluka tubuhnya, tetapi jumlah lawannya yang berupa makhluk aneh dan tidak terhitung itu benar-benar merepotkan. Ken Arok harus berjumpalitan ke sana kemari, menghindari serangan para bajang kerdil yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam keadaan yang demikian, para Ji Gading menjadi cemas. Tetapi dia pun kebingungan, tidak tahu harus melakukan apa. Sementara itu pula, orang berjubah merah yang berada di persembunyiannya, di balik bayangan sebuah pohon, nampak mengangguk-anggukan kepala. Namun orang itu nampaknya tidak berminat untuk menerjunkan diri. Sementara Ken Arok semakin mengalami kesulitan. Keparat, pengecut licik, pada basia. Tiba-tiba saja, semua yang perhatiannya terpusat pada kejadian itu tersentak oleh sebuah lengkingan yang tajam. Dan tiba-tiba saja, sebuah sosok tubuh melayang dengan cepat, berjumpalitan di udara 2 kali. Dan demikian turun, kakinya menghajar 2 di antara para bajang kerdil. Bajang itu terlempar dan membelah diri menjadi 4. Orang yang baru datang itu menatap liar pada makhluk-makhluk kerdil yang berada di hadapannya. Tatapan matanya tajam, dia tebarkan pada mereka. Dan tanpa berbicara apapun, perempuan itu menggosok-gosokkan tangan kirinya pada rambutnya yang terurai. Perempuan itu tidak lain adalah Pinaka Swasti Ratu yang memiliki Raja Trinetra di tangan kirinya. Ayo Panji Rambi Sabrang, perintahkan bajang-bajang kerdilmu itu untuk mengeroyokku. Aku bukan orang lain. Kau jangan ikut campur, Nyai. Dan kau seharusnya kita berada dalam ikatan. Persetan dengan ikatan itu. Aku bukan kelompokmu. Aku bukan Gedibal Durga para Badari itu. Ayo, perintahkan pada makhluk bajang-bajang kerdil itu untuk mengeroyokku. Mengeroyok aku, bukan orang lain. Itu tidak mungkin. Aku tidak mau dihinggapi takdir laknat itu. Warakinya Durga para Badari itu salah memilihku untuk menjadi pengikutnya. Aku tidak akan menjadi pembantai atas anakku sendiri. Lebih baik aku memilih mati. Berbaik hatilah kau kepada Panji Rambi Saprang. Ayo, bunuh aku. Antarkan aku melongok gerbang kematianku. Kau tidak akan bisa menghindar dari takdirmu, Nyai. Kau tidak akan bisa menghindar dari takdirmu. Iya. Entah mengapa tidak berminat melayani Pinaka Swasti Ratu yang sama-sama memiliki Raja Trinetra berwujud tatapan mata yang terpahat di telapak tangan kirinya itu, yang menjadi perlambang siapapun yang memilikinya adalah abdi dari warakennya yang menitis pada Durga para Bandari yang harus membantunya memburu dan melenyapkan para Meswara, putra Pinaka sendiri yang telah menjadi titisan Pujangga Sangsari yang pernah hidup di zaman Mataram. Demikian Panji Rambi Saprang lenyap pula para bajang-bajang kerdil yang semula bertebaran di tempat itu. Ken Arok merasakan jantungnya seakan mau berhenti berdegup. Hanya seorang perempuan yang telah menyelamatkanmu, Ken Arok. Kata-kata yang baru saja diucapkan Pinaka Swasti Ratu itu sedemikian menyengat dada Ken Arok. Kata-kata yang terasa sangat menyakitkan, jauh lebih perih dari sempilu yang ditorehkan di permukaan jantung. Ken Arok hanya bisa tertegun, dan manakala dia sadar sepenuhnya, Pinaka Swasti Ratu telah lenyap, berkelebat jauh menerobos rimbunya pepohonan yang berada di tepi padang Karaugang. Gila! Tuanku. Kau melihatnya, para Ji Gading. Hamba tuanku. Kau telah melihatnya. Aku dihinakan orang di sini.